Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kami mahasiswa PPG Prajabatan 2002 Gelombang 1, kelompok PPL SMA Negeri 42 akan menyampaikan mengenai pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Baiklah, sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu kelompok kami. Yang pertama, Sisi Metrika Katliana, kemudian yang kedua Sri Toat Mulyaningsi, yang ketiga Tri Astuti, kemudian yang keempat Umia Rahma, saya sendiri, yang terakhir yaitu Rosi Stefani. Berikut materi yang akan kami sampaikan. Berikutnya yaitu muncul sebuah pertanyaan, bagaimana cara menciptakan pembelajaran yang memerdekakan dan yang berpihak kepada peserta didik di abad 21. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa peserta didik atau setiap individu ini memiliki kodrat alam dan kodrat zaman yang saling terhubung di setiap masing-masing kehidupan. Pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik ini mampu kita berikan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membuktikan bahwa mereka memiliki bakat, minat, dan kemampuan yang berbeda-beda. Sehingga sebagai seorang guru yang modern di abad 21, hendaknya kita mengaitkan segala bakat-bakat tersebut dalam pembelajaran berteknologi. Tujuan dari pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik adalah pertama, pembelajaran akan lebih bermakna dan berkesan sebagai pengalaman bagi peserta didik. Pembelajaran juga sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Dengan memberikan stimulus, maka pengetahuan dan karakter peserta didik akan lebih berkembang. Berikutnya tujuannya adalah peserta didik akan merasa bebas mengekspresikan kemampuan dan mampu mengungkapkan apa yang dia inginkan, sehingga potensi-potensi yang ada di dalam diri peserta didik mampu disalurkan dengan baik. Pembelajaran yang memerdekakan peserta didik ini sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang memerdekakan peserta didik ialah sebuah proses pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan atas mengatur dirinya sendiri sebagaimana agar menjadi pribadi yang mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Peserta didik pun diberikan kemampuan dan kebebasan untuk mengikuti perkembangan zaman agar mampu mengembangkan apa yang ada di dalam dirinya. Selanjutnya akan kami bahas mengenai pendidikan yang memerdekakan di sekolah mitra PPL kami kemarin, yaitu SMA Negeri 4 Palembang. Merdeka belajar yang akan dibahas adalah dari segi konten, proses, dan produk. Merdeka belajar dari segi konten. Jangan pernah menyalahkan seekor ikan karena tidak bisa memanjat pohon. Tak elok rasanya apabila kita menyalahkan seekor monyet karena tidak bisa berenang. Begitu pula dengan peserta didik. Semua peserta didik memiliki kemampuan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Maka, pendidikan yang memerdekakan bagi anak merupakan suatu keharusan yang harus sekolah dan seluruh elemen penduduk ciptakan melalui program pembelajaran yang sesuai. Melakukan berdiferensiasi belajar merupakan salah satu solusi yang bisa dilakukan untuk menciptakan pendidikan yang merdeka, karena anak bisa mendapatkan sesuatu yang memang mereka butuhkan, misalnya mendapatkan konten belajar yang berbeda dari teman lainnya. Peserta didik di SMA Negeri 4 Palembang telah mendapatkan pendidikan yang memerdekakan mereka, karena mahasiswa praktik telah mendesain pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka, misalnya minat belajar, kemampuan belajar, dan lain-lain. Mahasiswa PPL telah mempraktikkan pendidikan yang memerdekakan dari segi konten karena telah menyiapkan beberapa topik pembelajaran yang disesuaikan dari minat peserta didik yang telah didapatkan dari kegiatan profiling sebelumnya. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai bentuk kemerdekaan peserta didik dalam pembelajaran. Salah satunya yaitu pembelajaran berdiferensiasi proses. Di sini, peserta didik diperbolehkan untuk mencari sumber materi dan sumber pembelajaran dari berbagai sumber yang ada di sekitar peserta didik. Salah satunya seperti YouTube, electronic book,
kemudian jurnal, dan juga buku konvensional yang ada di perpustakaan mereka. Tugasnya guru di sini sebagai fasilitator dan pendamping peserta didik agar peserta didik dapat mencapai capaian pembelajaran dengan baik. Dengan begitu, guru dapat memfasilitasi karakter perbedaan antara satu peserta didik dengan peserta didik lainnya. Selanjutnya, saya, Yosi Stefani, akan menjelaskan berdiferensiasi dalam segi produk. Berdiferensiasi dalam segi produk berupa variasi hasil tugas pembelajaran peserta didik. Tugas untuk masing-masing peserta didik dibuat beragam, namun tetap mengacu pada tujuan pembelajaran yang sama. Produk yang mereka hasilkan harus sesuai dengan kesiapan, minat, dan kebutuhan belajar mereka. Berdiferensiasi pada produk meliputi dua hal. Yang pertama, memberikan tantangan dan keragaman. Dan yang kedua, memberikan peserta didik pilihan bagaimana mereka akan mengekspresikan pembelajaran yang mereka inginkan. Berikut ini adalah contoh berdiferensiasi dalam segi produk. Diferensiasi dalam segi produk yang saya implementasikan ketika mengajar kelas 10K pada saat kegiatan praktik pengalaman lapangan PPL 1 di SMA Negeri 4 Palembang adalah variasi hasil dalam membuat teks prosedur. Bisa dalam bentuk video, dalam bentuk gambar, dalam bentuk PowerPoint, infografis, ataupun mereka bisa membuatnya di buku tulis. Berikut ini adalah contoh penerapan pembelajaran yang memerdekakan peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 4 Palembang. Ekstrakurikuler bertujuan agar siswa mendapatkan tambahan keterampilan, wawasan, dan pengetahuan sebagai pembentukan karakter peserta didik yang sesuai dengan minat, bakat setiap individu peserta didik. Di SMA Negeri 4 Palembang terdapat banyak pilihan ekstrakurikuler, seperti yang terlihat pada video. Pada kegiatan ekstrakurikuler, peserta didik tidak dipaksa oleh guru, oleh pihak sekolah untuk memilih ekstrakurikuler. Peserta didik diberikan kebebasan untuk memilih ekstrakurikuler yang mana yang mereka sukai, sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan mereka. Dari kelas 11 IPS 2 sebagai Ketua MPK SMA Negeri 4 Palembang. Yang pertama itu bagaimana proses pemilihan ketua OSIS, ketua MPK di sini. Kalau proses pemilihan ketua OSIS dan ketua MPK itu kita punya beberapa sistem. Pertama itu kita lakukan tes dulu. Tes perekrutan antara OSIS dan MPK. Itu pertama itu tes tertulis. Kalau sudah tes tertulis kita lanjut ke tes wawancara. Setelah selesai tes wawancara kita lanjut lagi untuk pemilihan top 6 besar dari OSIS MPK tersebut. Setelah selesai baru kita pengadaan orasi pada saat upacara. Jadi orasi tersebut akan dipaparkan pada saat upacara. Nova, boleh minta pendapatnya bagaimana cara pengangkatan ketua OSIS di sini? Bisa Novel ceritakan bagaimana prosesnya Novel bisa menjadi ketua OSIS di SMA Negeri 4? Setelah selesai proses wawancara, itu kan sudah dapat. Jadi tahapnya tadi pertama tes tertulis ya? Tertulis. Sudah itu? Tes wawancara. Oke, sudah pengumuman tes wawancara, para anggota OSIS itu dikumpulkan dan nantinya akan dipilih 6 terbaik dari hasil wawancara tersebut. Dari ke-6 terbaik ini nanti akan menjadi kandidat pemilihan ketua OSIS, calon ketua OSIS. Dari kedua video yang telah kita tonton, kita bisa melihat sebagai contoh pembelajaran yang memerdekakan peserta didik, yakni melalui proses pemilihan ketua MPK atau Majelis Perwakilan Kelas dan ketua OSIS di SMA Negeri 4 Palembang. Pendidikan yang memerdekakan itu artinya adalah pendidikan yang menitik beratkan perubahan secara menyeluruh
atau lahir dan batin berdasarkan kodrat alami setiap individu. Kemerdekaan yang dimaksud dalam pendidikan itu bersifat 3 hal: berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain, dan dapat mengatur dirinya sendiri. Nah, di dalam kegiatan proses pemilihan ketua MPK dan ketua OSIS, itu tidak dibatasi oleh etnis, agama, maupun gender. Semua peserta didik berhak untuk mengikutsertakan dirinya sebagai ketua MPK atau ketua OSIS melalui berbagai tes seperti tes tertulis, tes wawancara, dan juga orasi. Hal inilah yang bisa dijadikan contoh sebagai kegiatan di sekolah yang memerdekakan peserta didik. Okay, that's all about our presentation entitled Pendidikan yang Memerdekakan Peserta Didik. Thank you for watching. See you on the next video.